Jadi teman-teman bisa banget menikmati udara di sore hari nih teman-teman. Itu ya di area rooftop ini di lantai 3. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Danang Aditya dari channel Satu Pintu. Jalan kamu cari rumah. Dan sekarang aku lagi berada di salah satu perumahan yang lokasinya itu cuma 1 km aja dari Lebak Bulus nih, yaitu di daerah Cirende. Nah, perumahan ini berdiri di lahan sekitar 7.000 meter persegi dan rencananya akan dibangun 50 unit rumah nih. Perumahan ini terdapat 2 tipe ya teman-teman ya. Yang pertama adalah tipe Saga, yang kedua adalah tipe Nara nih teman-teman. Dua-duanya ini mengusung konsep minimalis modern. Nah, di belakang aku ini adalah tipe Nara nih teman-teman, memiliki luas tanah 60 meter persegi, di mana dimensinya itu 6 meter lebar muka dan ke belakangnya itu 10 meter. Dia 2 lantai, tapi ada 1 rooftop nih teman-teman di bagian atasnya, dan luas bangunannya itu sekitar 100 meter persegi. Nah, tentunya rumah ini sudah menggunakan teknologi smart home, di mana di dalamnya itu sudah ada smart door lock, CCTV, dan ada pembangkit listrik tenaga surya. Pastinya sudah kekinian banget nih, dan bisa banget buat teman-teman menghemat energi. Nah, teman-teman bisa lihat ya di kafling sebelah sini ini masih kosong banget karena ini baru dibuka tahap yang kedua nih. Untuk tahap pertamanya di area sana ini sudah hampir sold out 100% nih. Nah, karena ini baru dibuka untuk tahap kedua, ini kesempatan banget buat teman-teman yang nyari rumah yang lokasinya itu deket banget dengan Jakarta Selatan pastinya, sehingga memudahkan segala aktivitas teman-teman untuk bekerja maupun untuk bepergian ke area Jakarta ataupun keluar Jakarta. Nah, langsung aja kita review rumahnya ya teman-teman ya. Nah, sekarang ini aku berada di depan rumahnya nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini ada area garasi nih teman-teman, area carport. Ini di sini ada area carport, di mana area carportnya ini teman-teman bisa banget muat 1 mobil. Ukuran besar pun ini masih muat. Dan di sini teman-teman masih bisa untuk menaruh kendaraan bermotor nih. Gitu. Jadi kalau teman-teman naruh mobil di sini, ini masih cukup ya buat teman-teman naruh sepeda motor atau akses masuk ke dalam rumahnya. Nah, karena rumahnya ini agak naik, nah, teman-teman ini daerahnya banjir nggak? Nah, di perumahan ini kebetulan areanya itu berada di dataran tinggi ya teman-teman ya. Jadi pastinya bebas dari banjir teman-teman. Nah, ini dari area carport kita berada ke area transisi nih teman-teman. Jadi dia sedikit agak naik ke atas. Kemudian di depannya ini masih ada 1 area garden nih di depannya. Area buat teman-teman naruh kembang-kembang sehingga memberikan nuansa lebih asri ke dalam rumahnya. Nah, kemudian di sini ini adalah area transisi ya dari bagian carport ke bagian di dalam rumahnya. Ayo ikut aku terus ke bagian rumahnya. Di bagian rumahnya ini ceilingnya sudah cukup tinggi ya teman-teman ya. Ini sekitar 3,4 meter, 3,4 sampai 3,5 meter, sehingga memberikan sirkulasi udara di dalam rumahnya menjadi sangat baik. Nah, ini adalah layout standar. Tentunya teman-teman kalau misalnya beli di sini, teman-teman mau custom bagian dalamnya itu bisa banget ya. Itu nanti bisa didiskusikan pastinya ya. Dan layout standarnya ini di bagian sini tuh ada 1 kamar mandi nih teman-teman. Nah, jadi kamar mandinya itu di area bawah. Ini terletak di samping pintu nih. Dan di bawahnya ini sudah menggunakan keramik dari granita ukuran 60x60, sehingga membuat suasana di dalam rumahnya menjadi lebih luas. Nah, ini gambaran contohnya aja ya teman-teman ya. Ini referensi aja. Ini bisa teman-teman jadikan mini bar, dan di belakangnya itu kayak dapur kotor. Nah, jadi kalau teman-teman naruh kompor atau misalnya magicom ditaruh di sini, ini bisa banget. Dan di sini juga bisa ditempatin semacam kulkas ya, gitu. Nah, buat teman-teman yang berminat silahkan hubungi nomor aku yang ada di kolom deskripsi. Aku bisa bantu ajukan untuk free kitchen pastinya. Nah, di sini juga ada 1 ruangan, ada 1 jendela, yang mana jendela ini berfungsi untuk mengalirkan udara kalau misalnya teman-teman lagi masak nih. Jadi supaya nggak terlalu ke dalam ruangannya banget ya. Jadi kalau misalnya masak sambal kan kadang suka agak pedes ya.
Jadi ini bisa dibuka dan udaranya itu, udara masakannya itu mengalir ke bagian inner garden. Nah, di sini adalah bagian inner garden ya. Nah, teman-teman bisa taruhin taman di sini nih, atau teman-teman mau bikin semacam kolam ikan nih bisa banget, karena untuk servis areanya sendiri nih pastinya sudah disiapin di rumah ini ya. Adanya nanti ada di bagian rooftop. Nah, di sebelah sini ini adalah area living room ya. Karena rumah ini mengusung tema open space, di mana living room, dining room, dan kitchennya ini berada di dalam satu ruangan tanpa sekat gitu. Jadi ini adalah referensi aja, teman-teman bisa taruhin kayak TV ataupun sofa-sofa, meja-meja di area sini untuk kumpul keluarga atau untuk kumpul bersama teman ataupun saudara. Oke, selanjutnya kita naik ke lantai 2. Nah, di area tangga ini juga sudah disiapin railing tangga untuk pegangan nih teman-teman. Jadi nggak perlu worry ya kalau naik turun tangga takut jatuh atau takut kepleset nih, karena sudah disediakan railing tangga untuk menjaga keamanan di area tangga. Nah, ini cukup lebar ya. Ini masih cukup lah area tangga ini untuk berpapasan 2 orang ya. Nah, kita menuju ke lantai 2-nya nih teman-teman. Di lantai 2. Nah, di lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Kita review dulu 1 kamar tidur yang ada di lantai 2 ini. Yang pertama nih teman-teman. Nah, ini jadi teman-teman bisa banget gunain untuk anak nih. Kalau teman-teman punya anak mau taruh di sini bisa. Dan ini kayak ada semacam void ya. Udara dari lantai 1 menuju sampai ke rooftopnya nanti nih teman-teman. Jadi kalau misalnya mau mengganti sirkulasi udara yang ada di kamar ini bisa banget teman-teman buka gitu ya. Nah, ini ukurannya juga masih spesies banget kalau teman-teman taruhin single bed ini untuk anak, dan di sini kayak semacam taruh meja belajar atau misalnya taruh meja kerja kalau misalnya digunakan bukan untuk anak ya, atau wardrobe. Nah, ini masih bisa banget gitu. Nah, selanjutnya kita bergeser ke sebelahnya. Ini ada 1 kamar tidur lagi yang ukurannya lebih besar dari yang tadi. Nah, ini kalau teman-teman naruh di sini tuh bisa banget nih teman-teman. Jadi ini referensi aja ya. Dan ngadep bednya ke sana, bednya itu ukurannya itu ukuran queen ya. Itu cukup banget, dan di sini ini bisa teman-teman taruhin semacam lemari beserta wardrobe nih, bisa banget nih teman-teman. Itu jadi udah cukup banget buat memenuhi segala kebutuhan teman-teman sehari-hari nih. Gitu. Dan di sebelah sini ini ada 1 kamar mandi yang ukuran ini cukup gede ya teman-teman. Ini agak berantakan karena memang ini rumah contohnya sebenarnya belum jadi teman-teman ya. Jadi mohon maaf banget kalau misalnya teman-teman lihat itu agak berantakan. Nah, di sini ada 1 kamar mandi, di mana kamar mandinya ini menggunakan kayak connecting door. Jadi dia bisa dibuka dari kamar tidur utama dan bisa dibuka dari ruang depan nih. Gitu. Jadi kamar mandinya ini sharing, tapi bisa dibuka dari ruang yang di depan kamar ataupun dari kamar tidur utama gitu. Nah, ini udah cukup besar sekali. Kalau teman-teman naruh bathtub ini masih muat nih teman-teman gitu. Nih, ini masih muat banget, dan di sini juga disediain kayak sirkulasinya ya teman-teman ya. Oke, satu lagi. Nah, di sini ini terdapat 1 jendela besar, di mana jendela besarnya itu menggunakan jendela dari aluminium nih teman-teman. Dan pastinya ini tahan lebih lama ya, karena anti rayap juga dan kedap terhadap suara bising dari luar. Nah, pemanfaatan jendela besar ini tentunya bisa banget teman-teman gunain untuk meminimalisir penggunaan lampu di siang hari nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman siang hari itu tinggal buka jendelanya aja, dan teman-teman nggak perlu nyalain lampu lagi, sehingga lebih hemat energi. Oh ya, berbicara tentang energi, rumah di sini itu sudah memiliki daya sebesar 3.500 watt. Tentunya sudah cukup banget buat memenuhi kebutuhan teman-teman menggunakan elektronik yang memiliki daya yang sangat besar. Ini sudah cukup sekali teman-teman ya.
selanjutnya kita naik ke bagian rooftopnya ya teman-teman ya. Untuk di bagian tangganya sendiri ini sama modelnya dengan tangga yang tadi dari lantai 1 ke lantai 2. Ini sudah menggunakan rem tangga sehingga lebih aman terhadap anak-anak ya, kalau misalnya lagi lari atau misalnya kita juga bisa buat pegangan nih gitu. Nah, sekarang kita beralih ke bagian paling atas. Ini bisa dibilang rooftopnya, dan di bagian rooftopnya ini di sini itu masih bisa teman-teman gunain buat ya mungkin sekedar kumpul keluarga, atau misalnya teman-teman gunain buat main anak, ini juga bisa. Dan di bagian atas ini masih ada satu kamar mandi, dan di sini ada sirkulasi udaranya juga. Nah, kemudian kita masuk ke area rooftopnya nih teman-teman. Nah, ini area rooftopnya. Ini enak banget ya untuk menikmati udara di sore hari. Ini enak banget karena di sini juga disediain ruangan. Ini bisa banget teman-teman gunain buat servis area, buat nyuci, atau misalnya buat menjemur. Ini bisa banget ditaruh di bagian rooftop ini. Atau misalnya teman-teman juga punya hobi kumpul-kumpul sama teman-teman, ini teman-teman bisa banget gunain area rooftop ini untuk bakar-bakaran, barbecue, atau sekedar ngobrol kumpul-kumpul sama teman-teman atau anggota keluarga. Jadi teman-teman bisa banget menikmati udara di sore hari nih teman-teman, itu ya, di area rooftop ini di lantai 3. Nah, jadi segitu aja review dari channel Satu Pintu. Tentunya teman-teman bisa memiliki rumah ini seharga 1,8 M-an aja untuk tipe yang Nara ya, ukuran 6 x 10 meter. Dan ada lagi untuk ukuran Saga, itu ukurannya itu 6,5 meter x 12 meter ke belakang. Dia juga ada rooftopnya, itu start di 1,9an aja, nggak beda jauh. Nah, itu Nah, untuk tipe yang Saga itu tinggal sisa 2 unit aja teman-teman. Nah, untuk tipe yang Nara ini baru buka di tahap kedua nih teman-teman. Jadi teman-teman masih punya peluang yang banyak untuk menentukan blok yang teman-teman suka pastinya gitu. Jadi gitu aja review dari aku dan Aditya dari channel Satu Pintu Jalan Kamu Cari Rumah. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.